Alhamdulillah Din, untuk rukun Islam yang kemarin bahasanya syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul sudah beres. Berarti menginjak rukun yang kedua, eling Din, ngapa Din? Salat. Setelah kita paham betul bahwasanya saya bersaksi tiada sesembahan, tiada Tuhan yang kami sembah, yang kami ikuti aturan-aturannya kecuali Allah, dan saya juga bersaksi bahwasanya orang-orang yang terpuji jiwanya, terpuji karakternya, sifatnya, itu ternyata bagian daripada orang yang sudah punya sifat atau punya karakter jiwa Muhammad, punya karakter sifat Muhammad. Bahasa santrinya Muhammadiyah, orang-orang yang berjiwa Muhammad. Maka setelah itu baru menjalankan sholat. Bahasanya mendirikan sholat, ya aslinya mendirikan sholat. Ya mendirikan sholat yo carane yo menjalani sholat, ngelakoni sholat. Kayak sebentar lagi sholat duhur, ya kita harus sholat. Waktunya sudah ditentukan. Ya, waktunya sudah ditentukan. Jadi kalau jam-jam segini namanya dohor. Nanti sekitar jam 3 asar, jam 3 sore. Jam 6 waktunya maghrib, namanya maghrib. Jam 7 dikasih nama isya. Jam 4:15 atau jam 4:20 dikatakan waktu subuh. Itu sholat-sholat yang berwaktu otomatis dan sholat yang bertempat. Bagi mereka yang sudah sudah laku syahadatain, di dalam jiwanya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini tidak diucap. Ya, di dalam batinnya, jiwanya sudah, aku menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dia kenal bahwasanya, kenal apa? Kenal dirinya itu hamba. Contoh Mas Pean ini. Ini hamba. Maka dari situ setelah kenal hamba, mesti diperintah sholat. Wis dirikan sholat. Wong sing wis kenal aku, baru sholat. Lah, sholat itu kayak ya salah satu bentuk penghambaannya kita. Betul. Sholat itu bagian daripada penghambaan. Lah, sebelum penghambaan secara bentuk syar'i, ya, atau bentuk syariate, orang-orang yang sudah laku syahadatain, 2 syahadat itu sudah penghambaan secara hakiki. Contoh sekarang kita ulas dengan rukun sholat yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Itu rukun yang pertama. Di situ disertai dengan niat Allahu Akbar. Katanya sholat itu dialog. Mesti Allah menanyai, apa artinya front Allahu Akbar? Dijawab sama musolli atau orang yang sholat. Contoh saya, Engkau ya Allah maha besar. Lawakmu front, dalam saya sangat kecil. Oh, si ono awakmu front, kon si wujud, masuk sangat kecil, kon si wujud. Padahal sifat wujud itu berada milikku, itu berada di diriku. Lah, tapi mereka yang sudah paham syahadatain, tidak akan seperti itu. Jawabannya pasti ketika ditanya, engkau maha besar ya Allah, lantas engkau? Kami tiada. Setelah kami tiada, baru dia untuk meyakini bahwasanya doa iftitah, kan biasa habis Allahu Akbar ada doa kabiron kan ya. Itu sudah paham dia, kabiron, engkau benar-benar maha besar ya Allah. Kami benar-benar tiada kekuatan, tiada harta, tiada apa saja. Gak punya apa-apa kami, karena kami hamba. Kami kenal bahwasanya saya hamba, engkau Tuhanku. Pasti di situ
sudah laku, walhamdulillah kabiron, walhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Ketika kami beramal, ini beramal yang benar-benar mengakui bahwasanya ini hartanya besar. Ini kan posisi Muhammad, jiwa Muhammad terpuji. Muhammad kan diutus infak, diutus zakat. Nah, di situ dia paham, oh takbiratul ihram itu benar-benar meniadakan keakuan. Aku harta, aku kekuatan, aku ilmu, aku pinter, aku sembarang kalir. Itu tiada di dalam diriku. Itu benar-benar takbiratul ihram. Nah, Mas, berarti kalau semisal saya masih merasa saya sedekah, iya, saya yang sholat, berarti hakikatnya itu belum bisa takbir berarti ya? Belum bisa takbir. Sik takbir di lisan tok. Ya memang syariat. Iya, disyariatan saja. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hanya itu tok. Padahal andai kata ditanya, ini bicara hakikat, andai kata ditanya, ya. Kalau aku Maha Besar, engkau, Ci. Ya apa kan? Pasti jawabannya kan nek belum paham, saya kecil loh. Meskipun kecil, tetap engkau masih ada. Ketika engkau masih ada, pasti engkau sombong, merasa uangmu, sehingga ketika beramal itu amalmu, konrumongso amalmu. Dari situ tetap bahasanya gak iso praktek Allahu Akbar, apalagi kabiron, apalagi walhamdulillah kasiron. Segala puji milikmu ya Allah, kasiron, banyak pujianmu itu. Di antaranya kami bisa bertakbir, itu kekuatanmu. Kami bisa mengucap Allahu Akbar, itu kekuatanmu. Karena banyak orang yang tidak diberi kemampuan untuk mengucap, karena bahwa sariawan. Sariawan rodok loro. Ya, itu karena apa? Kenapa dikasih sariawan? Jadi canggeme si akeh dosane dintekno. Nek tulus, nek ikhlas, maaf, nek ikhlas. Nek ridho, ya nek ridho. Nah, dari situ itulah takbir. Dan ini masih banyak, Din, penjelasan takbir masih banyak nanti. Karena apa? Walhamdulillahi katsiran, terus wa subhanallahi bukratan wasilan. Belum itu nanti. Maka nanti sehabis sholat duhur kita bahas ya wa subhanallahi bukratan wasilan ila akhir. Saya kira di situ dulu, tetap kita harus jaga hati.